siang, nama saya Adelides Deswara Hanifah dengan NIM 2396372 Prodi Ilmu Komunikasi, daerah asal saya Bogor, Jawa Barat. Dan usia saya sekitar 20 tahun. Yang pertama, saya waktu SMP pernah mengikuti organisasi OSIS di sekolah, dan alamatnya ada di Kampung Cikadu, Tapanunggal, Bogor, Jawa Barat. Organisasinya itu jadi pendidikan ya. Terus visi misinya itu membentuk siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan berbudaya. Dan misinya itu sendiri adalah menanamkan nilai keagamaan dan moral. Jadi mendorong siswa untuk menggali dan mengembangkan bakat, minat, kemampuan melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Lalu mengembangkan potensi siswa. Jadi membantu siswa untuk menggali dan mengembangkan bakat serta minatnya dan kemampuan melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang ketiga adalah meningkatkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Jadi membina kerjasama yang baik antar siswa serta menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama di lingkungan. Yang selanjutnya ada bagaimana Anda memulai proses pemimpin. Jadi waktu itu saya dipilih oleh kesiswaan yang ada di sekolah saya untuk mengikuti seleksi OSIS dan mengikuti LDKS. LDKS itu sendiri adalah latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi saya nginep di sekolah sekitar 2 hari 1 malam untuk dibina oleh OSIS yang sebelumnya, yang tingkat sebelumnya yang udah mau lulus, untuk pengenalan lingkungan sekolah dan pengenalan bagaimana berorganisasi itu sendiri. Jadi persiapan diri sebagai pemimpin itu menurut saya penting karena kita bertanggung jawab atas banyaknya anggota yang dipimpin oleh kita. Jadi agar berurutan gitu peraturannya. Jadi kenali tugas dan tanggung jawab, pahami struktur, visi, dan misi OSIS yang ada di sekolah saya. Yang kedua itu bangun kepercayaan diri, dan yang ketiga adalah mengumpulkan dukungan dari teman, guru pembina OSIS, dan pihak sekolah. Dan perencanaan awal yang membuat visi misi yang jelas yang tadi saya sebutkan di awal, dan mengidentifikasi masalah serta potensi diri. Lalu membangun tim yang solid dengan cara memilih anggota yang tepat dan membentuk departemen atau divisi. Jadi kayak strukturnya antara sekretaris, bendahara, atau spesialisasi yang lainnya, dan menciptakan kolaborasi yang baik serta hubungan yang baik kepada tiap-tiap anggota. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal. Jelaskan. Biasanya kita melakukan diskusi di sekolah atau evaluasi yang biasanya dilakukan sehabis acara tentang kekurangan atau misal acara acak-acakan gitu, biasanya diskusi sama anggota yang lainnya. Dan biasanya dicatat agar kedepannya jika ada acara lagi seperti itu, kita tahu kesalahan kita dan kita memperbaikinya. Lalu gaya kepemimpinan yang saya pakai. Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam OSIS yaitu gaya demokratis atau partisipatif. Jadi melibatkan semua anggota. Jadi kepemimpinan ini mendorong setiap anggota OSIS untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki peran penting dalam organisasi ini. Lalu yang kedua ada meningkatkan kreativitas. Jadi ide dari berbagai anggota dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan bervariasi untuk kegiatan OSIS. Dan yang ketiga adalah menciptakan kebersamaan dengan biasanya mengadakan makan bareng atau ngumpul-ngumpul, nongkrong bersama gitu. Terus contoh penerapannya yaitu pengambilan keputusan sebelum menentukan program kerja, seperti contohnya acara peringatan 17 Agustus yang ada di sekolah. Jadi biasanya saya bertanya kepada yang lainnya
enaknya mau bikin lomba apa nih. Lalu nanti mereka memberikan ide sebagai lomba seperti lomba tarik tambang, pentas drama, atau kayak lomba menghias tumpeng dan lain-lainnya. Jadi semua anggota memberikan masukan lalu dilakukan voting untuk menentukan kegiatan utamanya. Nah, yang selanjutnya itu ada bagaimana cara Anda mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi tersebut. Jadi, mengidentifikasi masalah atau keputusan yang perlu diambil. Pastiin kalau saya memahami dengan jelas apa yang perlu diputuskan. Terus, libatkan pengurus dan anggota OSIS, itu wajib. Jadi, diskusi bersama dan kumpulkan ide. Yang terakhir ada apa yang akan saya lakukan untuk mengimplementasikan setelah belajar kepemimpinan di kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya lebih berani untuk ngomong di depan orang, karena biasanya kalau di OSIS itu sering ngomong di depan orang banyak. Terus belajar tentang kepemimpinan, jadi kayak saya bisa membangun kepercayaan kepada orang, jadi lebih terbuka dan transparansi. Lalu menghargai pendapat orang lain itu pasti, dan menjadi teladan yang baik, serta pengelolaan waktu dan prioritas. Jadi mengatur waktu dengan efisien, akan lebih terorganisir, memastikan bahwa waktu saya digunakan secara efisien, baik untuk tugas penting, kegiatan sosial, maupun untuk diri sendiri. Lalu ada yang terakhir, ada memprioritaskan tugas. Saya akan lebih bijak dalam memprioritaskan tugas-tugas, terutama yang berdampak besar bagi pada pencapaian tujuan yang jangka panjang. Terima kasih.